Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini bersama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan mohon berkenan Bapak Arif Jamali Muiz dari pengarah MCCC untuk memberikan sambutan. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairuddin Basori, Pak Irot yang mempunyai televisi TV yang saya selalu mendengarkan ceramah-ceramahnya. Yang saya hormati Pak Purwadi, Ketua MCCC Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa di program Muhammadiyah with You, pesantren COVID-19, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Istimewa Yogyakarta. Kita bersyukur kita dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi yang makin ke sini kelihatannya belum menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Nah, oleh karena itu butuh kesadaran bersama di antara seluruh warga masyarakat. Yang kedua, kita patut bersyukur bahwa pada malam hari ini Pak Irot sudah bersedia untuk memberikan pencerahan dengan tema sindrom pasca COVID. Sehingga ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi kami mengucapkan atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Irot sudah bersedia pada malam hari ini untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pencerahan kepada kami semua. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang terus semangat, yang terus mengikuti pengajian Muhammadiyah with You setiap malamnya. Bagi Bapak Ibu untuk tetap sehat, bagi Bapak Ibu yang sedang berada di pesantren COVID, semoga segera lulus, kemudian tetap kembali sehat seperti semula. Terima kasih, mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Arif Jamali Muiz yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati, kami ucapkan selamat bergabung pada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung dari manapun berada. Tadi ada yang menyapa dari Depok juga dan dari berbagai wilayah lainnya seperti itu. Dan sesaat lagi kita akan mendapatkan bersama materi atau pengajian dengan materi sindrom pasca COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Khairuddin Basori, MSc Psikolog. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Terima kasih Mas Herman. Saya izin untuk share PPT, mudah-mudahan bisa sebagai sarana berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwiril laili ala nahar. Tabsyaratan lidawil qulubi wal itibar. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafa wa zahadahu ila hadihi dar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abad. Bapak Ibu jamaah pesantren Covid rahimakumullah. Senang sekali pada malam hari ini bisa membersamai Bapak Ibu untuk bersama-sama mendiskusikan apa yang selama ini tengah menjadi keprihatinan kita bersama mengenai pandemi COVID ini. Saya kira ketika kita bicara tentang pandemi, biasanya semua lebih berpusat pada bagaimana kita bisa menghindari atau kalau sudah terpapar ya bagaimana kita bisa menangani COVID. Semua upaya, semua sumber daya biasanya kita alokasikan untuk mengelola dua sisi itu, baik pencegahan maupun pengobatan. Yang menarik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat, setelah seseorang dinyatakan sembuh, setelah di swab dinyatakan negatif, sudah boleh pulang, sudah dinyatakan sehat, lalu seolah-olah semua perhatian, semua dukungan itu sudah dianggap cukup, karena sudah dianggap sembuh. Nah, kenapa saya mengusulkan untuk menggarisbawahi dengan judul Sindrom Pasca COVID? Rupanya banyak penelitian sekarang yang terbaru menunjukkan bahwa meskipun setelah orang itu sembuh dari COVID, sebagian besarnya memang katakanlah sekitar 65% itu betul-betul sehat. Mungkin bisa dibantu di mute dulu, admin. Baik, terima kasih. Itu memang cobaan ujian yang berat dari Allah untuk kita semua. Nah, saya ingin menggarisbawahi pasca itu ternyata karena menurut penelitian sekarang ini banyak juga yang setelah sembuh itu ternyata gejala-gejalanya itu tidak segera bisa selesai. Ada beberapa yang nanti akan saya kemukakan di dalam slide ini. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 155, Allah telah menegaskan bahwa kita akan diuji dengan berbagai macam cobaan, mungkin sedikit kekhawatiran, ya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya kira sekarang kita betul-betul diuji kesabaran kita setelah diuji macam-macam. Ada banyak kekhawatiran, ada penurunan pendapatan, ada sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang telah mendahului. Nah, bahkan setelah sembuh sekalipun, saya mendapatkan beberapa telepon dari teman-teman yang penyintas COVID. Ternyata setelah sembuh itu juga mengalami beberapa gejala. Nah, yang dimaksud sindrom pasca COVID itu adalah gejala-gejala yang masih terus ada setelah COVID-nya dinyatakan negatif. Nah, apa gejalanya? Itu bisa macam-macam. Ada yang batuk tidak sembuh-sembuh, ada yang demam, yang sering itu cepat lelah, kurang nafsu makan, nggak selera, nyeri otot, mungkin sakit di tenggorokan, dada terasa nyeri, seperti orang ada gangguan jantung, pusing, lalu ada gangguan pencernaan, gangguan fungsi indera penciuman, dan seterusnya, termasuk gangguan tidur. Di samping mungkin juga ada gangguan-gangguan kecemasan. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya dapat telepon dari sahabat kita, seorang aktivis, seorang guru ngaji. Setelah sembuh dari COVID,
beliau cerita nggak bisa tidur. Ada banyak kekhawatiran. Ketika saya tanya kekhawatiran yang paling besar apa? Takut mati, takut terpapar lagi, dan nanti kalau saya mati, anak-anak saya bagaimana? Karena anak saya 6, ya sudah ada yang mapan secara ekonomi, tapi ada juga yang belum mapan secara ekonomi. Nanti kalau saya tidak ada, bagaimana dengan anak-anak saya? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tentu kita tidak membayangkan bagaimana seorang guru ngaji, bagaimana seorang aktivis perserikatan yang sudah malang melintang, tiba-tiba saja setelah selesai dari COVID, mengalami gangguan tidur, mengalami gangguan kecemasan yang sedemikian rupa. Kalau itu orang awam gitu mungkin masih bisa dipahami, tapi ini aktivis yang sudah begitu malang melintang, pengalamannya luar biasa, pengalaman hidupnya juga luar biasa, selama ini dikenal juga sebagai pribadi yang sangat tangguh, tapi rupanya setelah mengalami terpapar COVID, kemudian ada gejala-gejala seperti itu. Nah ini tentu sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah maka saya ingin mengajak berdiskusi tentang sindrom pasca COVID ini agar apa? Agar baik secara pribadi maupun secara sosial kita sebagai komunitas itu menyadari bahwa kalau setelah negatif kok masih ada gejala-gejala, ya tidak apa-apa, itu menjadi bagian dari proses pemulihan. Yang kedua, dukungan sosial, support, itu jangan berhenti pada ketika sudah negatif. Karena misalnya di masyarakat, ketika kami isolasi misalnya, luar biasa, sahabat, kolega, saudara, tetangga, kirim lauk, kirim vitamin, kirim buah, macam-macam. Tapi begitu sudah dinyatakan selesai, semuanya selesai. Nah, kalau cuma selesai tidak apa-apa. Kadang-kadang di masyarakat kita juga masih sering menyaksikan ada pemahaman yang kurang bagus tentang kondisi penyakit ini, sehingga ada stigma. Nah, karena stigma ini kemudian menghindari, tidak mau bertemu dan sebagainya dengan penyintas. Nah, saya sengaja mengutipkan surat Fatir ayat 32 karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi kita ini ke dalam 3 kelompok. Jadi setelah diberi petunjuk, setelah kita berislam ini mendapatkan Alkitab, mendapatkan Al-Qur'an, rupanya kemudian orang itu bisa dibedakan menjadi 3 level. Level pertama, level kedua, level ketiga. Wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir, 3 level itu pertama yang disebut dengan ad-dhalim, yang kedua yang disebut dengan al-muqtasid, yang ketiga itu yang disebut dengan as-sabiq. Apa yang disebut dengan ad-dhalim? Ad-dhalim itu al-jahil. Ad-dhalim itu adalah orang yang, kata Sahal bin Abdillah, itu orang yang masih bodoh. Nah, kalau dia mau belajar, itu menjadi al-muta'alim, belajar, menjadi santri. Kalau dia naik lagi, itu menjadi al-alim. Al-alim itu orang pintar. Nah, mari kita coba lihat apa cirinya masing-masing. Ad-dhalim itu cirinya adalah alladzi yaj'u indal bala, yaitu orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Nah, pada saat kita menghadapi pandemi, kita bisa melihat kita termasuk yang di level mana. Kalau yang lebih banyak muncul itu adalah keluhan, berarti kita masih di level 1. Kalau kita karena kemampuan kita belajar, kita naik ke level 2 yang disebut dengan al-muqtasid, al-muta'alim tadi, maka cirinya adalah as-sabir alal bala, orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Mungkin akan mengeluh, mungkin akan banyak bercerita, tapi karena kemampuannya untuk menahan diri, dia bisa bersabar ketika menghadapi semua cobaan itu. Tetapi sabar itu kan menahan. Nah, karena menahan kadang-kadang itu menyesakkan karena yang namanya menahan itu pasti berat. Yang paling bagus itu adalah as-sabiq. As-sabiq itu level yang tertinggi, level yang ketiga yang disebut al-alim, yang orang pinter tadi apa cirinya? Al-mutaladdid bil bala, yaitu orang yang bisa menikmati kesulitan. Ada yang ketika menghadapi pandemi ini, kemudian dia berusaha untuk bisa menikmati kesulitan itu, mengambil hikmah, mensyukuri banyak hal, memperbaiki banyak hal.
Bahkan ada beberapa sahabat yang sampai di level itu, bahkan kemudian menuliskan pengalamannya dan kemudian menjadi sebuah buku dan bukunya dibagi kepada siapa saja yang ingin mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya. Itu tentu sesuatu yang sangat positif dalam melalui ujian-ujian yang sangat berat seperti sekarang ini. Nah, maka saya menyarankan dua hal. Pertama, kita harus mengembangkan atau lebih memperkuat lagi yang disebut dengan hardiness, yaitu ketangguhan kita sebagai pribadi. Kita harus punya kepribadian yang kuat, supaya tidak mudah jatuh ketika berada dalam kesulitan. Kalau di dalam psikologi, hardiness itu cirinya 3, yang disebut dengan 3C. C-nya itu apa? Komitmen, control, dan challenge. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Jadi orang yang tangguh itu komit dengan pilihannya, komit dengan tugasnya, komit dengan apa yang sudah menjadi passion-nya. Nah, karena dia berpegang teguh, maka goyangan-goyangan atau godaan-godaan atau hal-hal yang mungkin tidak terlalu prinsip itu tidak akan pernah menggoyahkan jalannya. Itu yang disebut dengan komitmen. Yang kedua, kontrol. Nah, kalau di dalam psikologi, kontrol itu kan ada 2, yang sering orang juga menyebutnya sebagai locus of control. Jadi pusat kendalinya itu ada di mana. Kalau pusat kendalinya itu internal, dia merasa bisa mengendalikan, bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Tapi kalau locus of control-nya eksternal, dia menyerahkan nasibnya itu seperti pada orang lain, pada kondisi, pokoknya hal-hal yang eksternal. Nah, yang dimaksud kontrol di sini, yang bersangkutan itu merasa mampu untuk mengontrol keadaan, mengontrol dirinya, mengontrol situasi, termasuk mengontrol masa depannya sendiri, kesehatannya sendiri, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, C yang ketiga, itu challenge. Jadi kalau punya persoalan, punya problem, termasuk seperti ketika kita sedang mengalami pandemi, maka persoalan itu tidak akan membuat dia terpuruk, tapi justru kesulitan itu bagi dia dilihat sebagai sebuah challenge, sebagai sebuah tantangan yang menggairahkan. Karena bagi orang yang tangguh, itu setiap kesulitan, itu dia bisa melihat bahwa di sebalik kesulitan itu pasti ada peluang, pasti ada kesempatan. Maka orang yang tangguh itu kalau melihat persoalan, melihat kesulitan, itu tidak memegang kepala, tetapi dia justru tersenyum karena dia merasa tertantang, ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Nah, maka C-nya itu ada 3, yaitu komitmen, control, dan challenge. Nah, mudah-mudahan secara pribadi kita sudah punya 3C ini, sehingga ketika menghadapi baik pada saat terpapar maupun sesudah terpapar, andai kata misalnya masih ada gejala-gejala yang masih bisa dirasakan, kita masih tetap tangguh karena kita komit bahwa kita ingin memanfaatkan sisa hidup kita itu dengan sebaik-baiknya, kita yakin bahwa kita bisa mengontrol kehidupan kita, masa depan kita, dan semua kesulitan itu kita anggap sebagai tantangan, sehingga tidak membuat kita surut, tapi justru membuat semangat kita menjadi lebih berkobar-kobar, karena kita menganggapnya sebagai challenge. Nah, Bapak Ibu, dalam surat Al-Anfal ayat 45, kenapa saya tadi ingin memberi catatan tambahan itu karena ayat ini mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Jadi fi'atan itu pasukan atau musuh yang berjamaah yang banyak begitu. Fathbutu, maka berteguh hatilah kamu. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Nah, kalau kita ingin beruntung, kita ingin menang, kita ingin berbahagia dalam menghadapi musuh, ini musuh ini bisa yang kelihatan berupa memang pasukan musuh, tapi tentu kita juga bisa melihat musuh ini sebagai wabah yang meluas, maka yang harus kita lakukan adalah fathbutu, kita harus berteguh hati. Maka tadi saya menyebutnya sebagai hardiness itu sebagai kata lain dari fathbutu, itu berteguh hati. Kita harus tetap kokoh, kita harus tetap kuat. Nah, di situ ada tambahan Allah menyebut wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maka perbanyaklah berzikir agar kamu
berbahagia, agar kamu menang. Jadi rupanya untuk memenangkan pertarungan dengan pandemi, di samping soal protokol dan prosedur kesehatan, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak berzikir kalau kita ingin berhasil. Kenapa begitu? Karena kalau dalam surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi kata Allah, sudah kamu berdoa saja kepadaku, nanti pasti aku kabulkan. Nah, masalahnya adalah seberapa intens kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Innalladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong, merasa terlalu pede dan kemudian tidak memohon kepada Allah, tidak memohon bantuan pertolongan Allah. Itu Allah paling tidak suka. Maka saya ingin mengusulkan, kalau sekarang ini protokolnya adalah 5M. Nah, berdasarkan ayat tadi, mestinya M-nya ditambah 1. Di samping memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, yang keenam, memperbanyak doa dan zikir. Jadi, memang dalam situasi yang seperti ini, kita tidak bisa memastikan siapa yang akan terpapar. Ada sahabat yang punya istilah yang bagus soal COVID ini. COVID ini kan seperti arisan, Mas. Ya, tinggal gantian gilirannya siapa. Saya kira itu ungkapan yang sangat menarik. Karena kita tidak tahu giliran siapa. Kan cuma gantian saja. Orang yang sudah sangat mematuhi 5M. Kalau misalnya ketua Satgas COVID nasional itu kan kurang apa, jenderal, tentara, sangat disiplin, semua ketat protokol, tapi masih kena juga. Dan beliau mengaku mungkin kenanya pada saat makan ketika membuka masker. Nah, kadang-kadang kan meskipun kita sudah disiplin, tapi masih tetap saja ada lubang-lubang yang kita secara tidak sadar, kemudian tidak sempurna coverage kita tentang 5M. Maka yang keenam ini menurut saya sangat penting untuk terus kita kuatkan, yaitu memperbanyak doa dan zikir. Nah, doanya bisa macam-macam. Misalnya kalau dalam riwayat Abu Dawud, kita bisa membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sudah hafal, bahwa ini harus terus diingatkan supaya kita tidak lupa. Kadang-kadang kalau sudah merasa aman, lupa kita membaca ini. Baca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Kata Rasulullah, kalau kita baca 3 kali di waktu pagi, maka sampai sore aman. Kalau kita baca sore hari, insya Allah sampai pagi aman. Karena permintaan kita apa? La yadurru masmihi syai'un fil ardi walas bis sama. Enggak ada yang bisa memberikan madorot, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena kita sudah berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam riwayat Muslim ada yang seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaannya, dari keburukan semua makhluknya. Ya, kita mohon perlindungan dari semua keburukan apa saja, termasuk dari pandemi. Nah, ini juga perlu kita baca berulang-ulang. Ini untuk menenangkan hati dan juga menjadi insya Allah pelindung kita dari mara bahaya. Nah, juga kalau dalam riwayat Abu Dawud, salah satu doanya, mudah-mudahan kita sudah hafal ini, Allahumma ini a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ini juga harus kita ulang-ulang. Kita mohon betul kepada Allah, kita berlindung dari penyakit kulit, gila, lepra, dan penyakit-penyakit lain yang mengerikan. Nah, di situ ada ungkapan junun. Junun itu kan gila. Gila itu kan kakaknya depresi, kakaknya stres. Jadi kira-kira gila itu juga penyakit-penyakit mental, ya, penyakit-penyakit gangguan-gangguan psikologis yang baik dalam kadar ringan maupun dalam kadar yang berat. Karena memang
yang mengalami gangguan menurut pengalaman saya selama ini tidak cuma yang terpapar, tapi keluarganya. Misalnya begini, tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon teman, laki-laki bapak-bapak profesional yang hebat, tiba-tiba dia telepon sambil menangis, "Mas, stres aku, Mas." Saya tanya, "Kenapa?" "Kakak saya yang di Jakarta kena COVID dan kondisinya memburuk. Sementara anak-anaknya di sana itu tidak ada yang prige, tidak ada yang bisa ngegoke." Nah, padahal kakak yang dia katakan sebagai terpapar, itu adalah kakak pertama yang dulu waktu mereka semuanya ini masih kecil, hampir semua yang mengcover, yang kemudian menyekolahkan, membantu adik-adiknya, ini kakak yang pertama. Nah, teman saya ini merasa sangat berhutang budi kepada kakaknya, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak karena kakaknya di Jakarta dan dia ada di Jogja. Dia merasa stres, dia sambil menangis, "Piye Mas, saya merasa sangat berhutang budi, tapi sekarang pada saat saya melakukan sesuatu, tapi saya tidak bisa melakukannya karena saya di Jogja, dia di Jakarta." Lalu saya bilang, "Ada nggak yang bisa dihubungi di sekitar? Misalnya Pak RT atau tetangga atau siapa yang bisa," karena waktu itu belum dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya bisa dikomunikasikan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Emang kondisinya kemudian memburuk, dia butuh donor darah dari penyintas, tapi juga waktu itu PMI habis, lalu ya tidak bisa tertolong. Ini gambaran bahwa yang mengalami gangguan psikologis itu kadang-kadang tidak hanya penderita, tidak hanya penyintas, tetapi juga keluarganya. Mungkin keluarganya yang kehilangan dan sebagainya. Nah, pada saat kita berdoa, maka salah satu adabnya berdoa dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 25, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Jadi ada berdoa kita itu tadarruan wa khufyah. Tadarru itu kalau orang Jawa mengatakannya glosor, merendahkan diri, merendahkan hati sedemikian rupa, mengagungkan asma Allah wa khufyah, dan dengan suara lembut. Maka pada saat kita bersyukur kepada Allah, memperdoa, mestinya kita lakukan dengan penuh rasa rendah hati, dengan suara pelan, dengan merintih kepada Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yang merasa tidak memerlukan Allah. Jadi kita betul-betul tiara, betul-betul mengagungkan asma Allah dengan disertai salawat kepada Rasul, dan kemudian kita mohon perlindungan. Nah, itu Bapak Ibu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sindrom pasca COVID. Jadi secara pribadi kita harus semakin tangguh dengan komitmen, kontrol, dan challenge tadi. Tetapi dukungan kita sebagai komunitas jangan hanya berhenti pada saat terpapar, tapi harus kita teruskan setelah penyintas ini dinyatakan sembuh, karena dukungan sosial itu betul-betul sangat diperlukan, terutama ketika tadi sudah selesai, sudah dinyatakan sembuh, padahal gejala-gejalanya masih, kecemasannya masih, mungkin halusinasinya masih, nah itu yang diperlukan pendampingan. Nah, dukungan sosial itu bentuknya bisa macam-macam. Yang pertama bisa bersifat emosional, jadi mungkin menemani atau mendengarkan atau memberikan keteduhan. Nah, itu termasuk dukungan yang bersifat emosional. Lalu yang kedua, dukungan itu juga bisa bersifat informasional, jadi memberikan informasi yang menyejukkan, yang memberikan optimisme, yang memberikan keyakinan. Itu yang disebut dengan dukungan informasional. Informasi-informasi mutakhir, informasi-informasi yang betul, evidence base, yang betul-betul didukung oleh data-data empiris. Kemudian dukungan itu juga yang bersifat instrumental atau tangible,
Instrumental itu maksudnya ya berupa finansial, mungkin berupa sembako, mungkin berupa kesempatan kerja bagi teman-teman yang di PHK misalnya, atau dalam bentuk support-support lain yang bersifat tangible. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya sebetulnya dukungan itu bisa dalam bentuk companionship. Jadi ngancani. Jadi betul-betul kita tetap menjadi sahabat, menjadi saudara. Ketika orang lain mungkin menjauh, ketika orang lain mungkin tidak berani mendekat, nah kita sebagai teman dekatnya tentu harus menunjukkan kesetiakawanan kita dalam bentuk dukungan yang berupa companionship, dalam bentuk dukungan-dukungan yang bersifat ya psikologis, hanya mungkin dengan menemani, hanya dengan mendengarkan keluhan-keluhannya, itu sudah sangat berarti bagi mereka yang sedang dalam situasi yang merasa sendiri, karena merasa mungkin yang mengalami kok cuma dia sendiri. Padahal sebetulnya orang lain juga banyak yang mengalami, cuma tidak terkomunikasikan. Maka ada baiknya pesantren virtual seperti ini, pesantren COVID ini, tidak hanya bagi mereka yang sudah terpapar dan kemudian menunggu negatif, tapi juga bagi penyintas yang sudah dinyatakan sembuh. Saya kira terapi kelompok dalam bentuk kelompok-kelompok penyintas ini saya kira akan bagus sekali kalau difasilitasi oleh MCCC, supaya mereka ini saling mendukung, saling mensupport, saling menceritakan pengalamannya, atau mungkin saling berbagi tips bagaimana caranya mengatasi kecemasan-kecemasan, bagaimana caranya mengatasi kegalauan-kegalauan. Kalau yang memberikan orang lain, mungkin yang bersangkutan merasa ya kan karena belum pernah ngalami, kalau ngalami ya beda misalnya gitu. Tetapi karena komunitas ini isinya adalah sesama yang semuanya pernah mengalami, kumpulan para penyintas, mungkin jauh lebih efektif untuk mempercepat proses penyembuhan. Mungkin begitu pengantarnya dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Hairudin Basori, MSc Psikolog, atas paparan materi yang telah disampaikan dalam pengajian pada malam hari ini. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, sekarang kita sedang berada dalam sesi diskusi. Monggo bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi kepada narasumber, bisa untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu atau menggunakan kotak chat atau room chat yang tersedia pada Zoom yang Bapak Ibu gunakan. Monggo Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menggunakan sesi diskusi untuk bertanya kepada narasumber atau penceramah pada malam hari ini. Monggo Bapak dan Ibu. Saya sambil untuk melihat dari room chat juga. Di sini ada pertanyaan dari room chat. Saya mohon izin untuk membaca. Ya. Mungkin beliau sedang mengetik lagi. Nah, ini. Monggo bagi Ibu yang ingin, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh. Itu yang sudah di chat bisa dibaca, Mas Irwan. Oh, saya baca yang di chat dulu. Yang dari Bu Retno itu. Ini dari Bu Retno, mohon info. Apakah betul kalau penderita COVID sudah melewati hari 10 dinyatakan sehat dan boleh berkumpul dengan keluarga? Ini pertanyaan beliau terkait dengan kesehatan, begitu Pak. Ya, itu. Terima kasih. Itu mestinya tanyanya ke dokter itu ya, tidak ke saya. Tapi begini, kata kuncinya
saya kira bukan soal 10 hari atau 14 hari atau berapa hari, tapi kata kuncinya adalah sudah dinyatakan sehat oleh dokter. Jadi kalau sudah di swab terakhir kok negatif, ya sudah boleh tentu untuk kumpul dengan keluarga. Tapi kalau meskipun, karena ada beberapa sahabat yang bukan hanya 10, tapi bahkan 2 minggu, atau bahkan ada yang 3 minggu belum negatif, ya belum boleh. Jadi ukurannya bukan soal ke-10 atau ke-14 atau ke-20, tapi ke soal apakah sudah dinyatakan sehat. Apakah sudah dinyatakan negatif melalui tes di laboratorium, setelah di PCR, di swab, betul-betul sudah sehat, sudah negatif, sudah tidak ada gejala-gejala ikutan yang serius, ya tentu boleh untuk kemudian berkumpul dengan keluarga. Tapi meskipun sudah 10, tapi kalau belum dinyatakan sehat, ya belum boleh. Karena kadang-kadang ada teman kita yang sudah 20 hari masih belum boleh pulang karena belum negatif. Karena kadang-kadang ada yang setelah sekian lama itu, oh enggak negatif-negatif. Begitu Mas Derwan. Baik Pak. Jadi Pak Irus menyampaikan yang daftar itu yang menjelaskan juga dokter, Pak. Jadi untuk menguatkan penjelasan, mungkin dari Ibu Dokter Ekor ini mungkin bisa untuk menambahkan. Iya, itu ahlinya. Monggo Ibu untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa ditambahkan. Saya Mas. Ibu, sebentar Ibu. Ini untuk menjelaskan untuk yang pertanyaan pertama dulu. Pertama, iya. Saya ya Mas ya. Yam-yamah Mas. Boleh Ibu, nanti mohon maaf ya, tadi untuk pertanyaan pertama dipending dulu untuk jawaban dari segi kedokteran. Monggo Bu, sama-sama untuk bertanya. Ya. J. Sekarang boleh Mas. Boleh Bu, monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebetulnya cuma saya akan menggarisbawahi atau ingin sekali yang terakhir tadi Ustadz Irut, bahwa penting sekali bagi yang sudah sembuh atau ya sudah dinyatakan sembuh kemudian sudah pulang, kemudian ini ada yang menemani atau banyak teman. Ya. Kalau saya pernah juga curhat kepada Ustadz pada acara Kultum Ustadz yang sudah dari 280 berapa sekarang ini. Saya mengatakan bahwa memang keinginan itu ya walaupun mungkin belum boleh terlalu banyak bergaul dengan secara bebas, tapi memang keinginan itu ada saja siapa yang ingin menemani dengan bisa bertanya secara telepon pada Ustadz, pada dokter, itu saya merasa senang, sudah merasa senang seakan-akan ada temannya. Bahkan terakhir kemarin pada Dokter Mu'alim itu saya juga demikian. Kalau juga menginginkan betul-betul sekali perlu monggo untuk kontrol. Nah ini memang saya ingin sekali juga. Nah saya ingin dari pengurus itu mungkin suatu saat ini juga mungkin di PPA itu bisa menerima seperti saya misalnya datang ke PPA untuk kepada ada yang ingin dicurhati dan sebagainya. Itu saya kira memang sangat penting dari paparan ataupun dari Ustadz Irut yang terakhir tadi. Ya, itu, ya, saya kira itu mungkin tidak merasa tersendiri, tidak merasa terisolir gitu. Ya keluarga juga ada, tapi karena keluarga itu juga mungkin kepentingannya banyak juga tidak apalagi anak yang ada di luar kota itu tidak mungkin akan bisa menemani. Yang tinggal di rumah cuma cucu saja mungkin ya
cucu ya seenaknya, pokoknya ingin dia sendiri. Mungkin Nggih. menemani neneknya yang pernah terpapar itu mungkin juga takut ya. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab saja Pak untuk Oh yang iya. di Yang kotak chat Zoom. ya. Ya. Monggo, Pak. Ya. Pertama, tadi ada juga yang menanyakan ini yang depresi, padahal harus isolasi mandiri. Nah, ini memang tidak mudah karena biasanya kalau pasien depresi itu sudah mulai terganggu komunikasinya. Mungkin juga kontrol dirinya sudah mulai terganggu. Nah, sementara ketika isolasi mandiri, itu kan mestinya semuanya dikerjakan sendiri, kan namanya juga mandiri. Mungkin di rumah sendiri. Nah, kalau ada yang serumah juga yang terpapar, nah itu dia bisa mendampingi, bisa membantu. Tapi kalau depresi, kalau betul-betul cuma sendiri, saya kira menjadi agak sulit kalau harus isolasi mandiri. Nah, mungkin harus ada treatment khusus ini, terutama untuk pasien yang depresi, karena biasanya kalau depresi itu sudah mulai agak sulit untuk bisa mandiri. Ini perlu bantuan orang lain. Nah, mungkin ada tenaga kesehatan atau ada relawan yang bisa mendampingi kalau pasien yang depresi ini terpapar COVID. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah betul naik turunnya imunitas itu dikaitkan dengan pikiran atau perasaan gembira? Oh ya, banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika orang itu gembira, orang itu senang, orang itu happy, itu imunnya memang meningkat, daya tahannya akan meningkat. Nah, sementara kalau misalnya kecemasannya berlebihan, justru malah paranoid, itu malah semakin membuat imunnya turun. Maka menjaga suasana hati, kemudian membuat suasana yang menyenangkan, gembira, tetap dengan protokol kesehatan, tetapi kegembiraan itu harus dibangun. Saya kira poinnya itu. Jadi kalau misalnya di rumah kita merasakan sebagai sesuatu yang suntuk, itu ya pasti akan menurunkan imun. Tapi kalau di rumah, tapi kita mencoba untuk produktif, nah, tentu justru itu menyenangkan hati. Misalnya tadi Pak Arif Jamali cerita, saya coba membuat kanal YouTube Biru TV, itu sebetulnya salah satu cara saya untuk menggembirakan hati. Ya, biasanya kita pergi-pergi kalau ngaji kemana-mana, nah ini kalau work from home kan nggak bisa kemana-mana, paling kalau ngaji ya pakai Zoom atau pakai platform digital yang lain. Nah, makanya ya sudah, apa yang bisa saya lakukan di rumah. Nah, ternyata kemudian itu menjadi cara saya. Saya sering menjawabnya yaitu cara sehat untuk mengisi hari tua. Saya berseloroh begitu karena apa? Ternyata kalau saya bikin channel, saya setiap hari harus ngaji, saya harus upload materi kultum. Pertama, saya bisa berekspresi, tetapi yang lebih penting sebetulnya itu memaksa saya untuk terus belajar. Karena kan Bapak Ibu kalau saya ngajinya luring, saya ngajinya seperti biasa, itu kalau saya berpindah tempat, saya bisa mengulang materi yang sama untuk di tempat yang berbeda, karena jamaahnya berbeda. Kan nggak apa-apa, jamaahnya berbeda. Tapi kalau di media digital, kalau misalnya kita upload di YouTube, ini nggak boleh sama, karena kalau misalnya episode 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kok sama, loh itu kemarin udah muncul, kok muncul lagi. Nah, nggak bisa. Maka itu memacu saya untuk belajar sesuatu yang baru, untuk mencari topik-topik yang baru, sehingga saya sendiri kemudian belajar, lalu saya bisa menyampaikannya ke teman-teman, dan kadang-kadang mendapatkan umpan balik yang menyenangkan. Terima kasih Ustadz, wah manfaat sekali, begini, begitu. Nah itu kan kemudian membuat saya gembira. Maksud saya setelah saya menggembirakan hati sendiri, ya mudah-mudahan juga bisa menggembirakan hati orang lain,
itu akan membuat imun kita menjadi lebih bagus. Mudah-mudahan demikian. Nah, lalu ada kecemasan juga. Ini problemnya memang lebih banyak kecemasan. Sudah dinyatakan negatif, tapi ada rasa cemas untuk berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua, takut kalau menularkan. Bagaimana caranya mengatasi rasa cemas? Memang yang disebut kecemasan itu kan memang tidak rasional. Wong jelas sudah negatif, kok mau menularkan apa lagi? Wong sudah dites secara laboratorium, sudah jelas negatif. Ya kalau sudah negatif kan tidak bisa menularkan lagi. Wong sudah selesai, virusnya sudah mati, kita sudah punya daya tahan yang cukup. Jadi nggak akan menularkan kepada siapapun. Nah, cuma memang tadi, sindrom pasca COVID itu seringkali memunculkan halusinasi, kecemasan yang berlebihan. Ya, makanya memang kemudian jadi tidak rasional. Sehingga hal-hal yang sudah dibuktikan dengan tes lab saja, masih kita tidak percaya. Mungkin kita lebih percaya kepada kemungkinan-kemungkinan yang kita pikirkan sendiri. Nah, Bapak Ibu, menurut teori, ini yang gawat itu begini. Semakin orang itu pinter, itu semakin pinter membuat skenario negatif. Jadi biasanya yang lebih takut itu malah orang pinter. Kalau orang yang nggak begitu pinter itu malah serampung, itu sudah selesai. Tapi begitu orang pinter, itu nanti malah pikiran pinternya itu bisa dia putar untuk membuat skenario negatif. Nah, karena orangnya pinter, maka skenario itu akan semakin negatif. Nah, itu nanti kalau, ya ini kan negatif ya, tapi kalau belum resik, wah nanti kalau kemudian, nah ini orang tua saya sudah tua, nanti kalau terpapar dari saya, kalau orang tua saya, ini kan berarti dari saya kan berdosa. Wah, itu skenario-nya dibikin panjang sekali, dan akhirnya membuat kita semakin cemas. Jadi sebaiknya kita kembali ke hal-hal yang rasional, ditarik lagi ke hal-hal yang rasional, kita percaya kepada lab. Kalau lab sudah menyatakan negatif, ya sudah. Mudah-mudahan itu tidak lagi beresiko kalau kita berinteraksi dengan yang lain. Kecuali kalau setelah negatif itu masih berinteraksi dengan sana-sini yang kemungkinan terpapar, ya itu mungkin saja. Tapi kalau sudah dinyatakan negatif dan langsung pulang dengan protokol yang ketat, ya insya Allah tidak apa-apa. Nah, bagaimana cara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan? Nah, ini enggan menggunakan masker, kabut masjid masih digelar, tidak jaga jarak, dan lain-lain, termasuk menyadarkan mahasiswa. Iya, memang ini tidak mudah, Bu. Ada yang abai itu karena tidak paham. Ya, kalau karena tidak paham, ya perlu dikasih tahu. Tetapi saya menemukan juga yang abai itu karena pemahaman keagamaan yang keliru menurut saya. Misalnya begini, saya pernah dijemput ngaji, kemudian yang jemput itu cerita dengan sangat bangga, Ustadz, kalau di tempat saya masjidnya tidak pernah lockdown. Lalu tidak perlu menjaga jarak. Jadi kalau di tempat saya itu masjidnya ya biasa aja. Jumatan ya Jumatan, jamaah ya jamaah, tetap rapat. Nah, yang membuat saya terkejut apa? Beliau itu kemudian menyampaikan dengan gagah itu begini. Dia mengatakan bahwa sholat berjamaah itu soft, harus rapi, rapat, itu tuntunan agama. Lah kalau menjaga jarak itu kan tuntunan negara. Mosok tuntunan agama kalah sama tuntunan negara? Oh, saya ketawa saya. Gimana ya? Dia sudah terlanjur yakin begitu. Jadi dengan sangat bangga, dia merasa bahwa di masjid berjamaah, mepet-mepet itu ya agama begitu. Jangan kemudian sholatnya disuruh menjaga jarak. Wah, ini kan kalau itu tentu soal pemahaman agama yang tidak tepat. Nah, karena itu memang menjadi tugas kita semua untuk terutama mereka yang punya otoritas di tempatnya masing-masing untuk memberikan satu, tentu memberikan contoh. Yang kedua, memang memberikan edukasi yang meskipun kadang-kadang ketika kita memberikan edukasi malah dipandang lebay, dipandang macam-macam lah. Tapi ya itu menjadi resiko bagi kita yang ingin memberikan edukasi. Nah,
pengalaman, saya mencoba melakukan edukasi ya semampu yang saya bisa. Misalnya kalau saya ada tamu, pasti saya temui dengan jarak yang cukup jauh. Lalu saya menyatakan mohon maaf ini karena kondisi tidak pakai suguhan. Yang kedua, kalau tamunya tidak pakai masker, ya saya beri masker. Ada yang, nah ini kan karena kultur. Ada yang minta sesuatu ke saya, waktu mau omong itu beliau sudah pakai masker, lalu maskernya mau dicopot karena merasa tidak enak kalau mau matur kok pakai masker. Ini kan soal ekspresi budaya. Lalu saya bilang udah dipakai aja nggak apa-apa. Saya masih dengar kok, betul nopo-nopo sudah. Nah baru kemudian dia pakai lagi meskipun dengan merasa tidak enak. Ya ini pelan-pelan masyarakat harus kita edukasi. Nah Ibu Sri yang kadang-kadang menjadi sulit kalau yang abai itu masyarakat luas. Jadi ada di provinsi tertentu, saya tidak usah sebut provinsinya, itu ya seperti tidak ada apa-apa. Padahal korbannya sudah banyak. Tapi mereka yakin ya kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak akan kena lah. Misalnya gitu. Ya, mereka tidak pakai masker, ke warung kopi ya tetap jalan, sekolah masuk juga tidak menjaga jarak. Itu memang terjadi di komunitas kita. Jadi edukasi soal COVID ini memang belum merata benar. Mungkin informasinya sudah merata, tapi ditolak. Mungkin karena pemahaman tertentu atau karena faktor-faktor lain. Mungkin begitu beberapa catatan saya, memang tidak mudah terus terang untuk mengedukasi komunitas, karena pandemi ini sebetulnya memang diperlukan kerjasama seluruh komponen. Karena yang satu sudah hati-hati, yang lain tidak, jebol juga. Kita sudah hati-hati pakai masker, yang lain enggak. Jadi ada saudara itu yang ya sudah di rumah saja, sudah menjaga jarak, sudah. Tapi ada bolongnya juga. Bolongnya apa? Karena anak buahnya selesai mengerjakan proyek di Surabaya, lalu pulang mengembalikan peralatan elektroniknya, ada laptop, ada komputer, printer, macam-macam. Nah, ketika pulang, pamitan sama bosnya, jabat tangan, cium tangan. Nah, padahal yang nyium ini baru dari Surabaya. Maka kemudian bosnya kena, anak-anaknya kena. Ya ini dari anak buahnya yang dari Surabaya. Hanya gara-gara semuanya sudah baik, tapi ada satu ini lubangnya. Karena waktu mau pulang, jabat tangan, cium tangan, ya karena sama bosnya, mungkin selama ini biasanya begitu, ya akhirnya bosnya kena, anak-anaknya kena, keluarganya hampir semuanya kena. Ada yang dari asisten rumah tangga, ini kan juga jadi problem. Kalau asisten rumah tangga tidak boleh pulang, kita nggak enak juga. Tapi kalau pulang, kalau kemudian disuruh isoman, nanti kelamaan dong di rumah. Tapi kalau saya memilih, ya enggak apa-apa, lama. Yang penting sebelum balik ke tempat kita harus isoman dulu. Kalau sudah dipastikan misalnya 2 minggu oke, nggak ada gejala, nggak ada apa-apa, baru boleh pulang. Karena kasus-kasus selama ini kan misalnya Profesor Dadang Hawari itu kan juga problemnya karena tertular dari ART. ART-nya baru saja pulang, balik ke tempat Prof. Dadang Hawari. Nah akhirnya Prof. Dadang kena, Ibu juga kena. Nah Ibu alhamdulillah enggak apa-apa, tapi Pak Dadang sampai meninggal. Nah kadang-kadang lubang-lubang yang seperti itu yang ada rasa tidak enak kita kalau misalnya masuk ART pulang enggak boleh. Ya kita harus dalam konteks ini harus lugas. Ini mau pulang, ya kalau pulang ya habis itu isoman dulu sampai sekian baru nanti boleh balik ke sini. Atau kalau mau strike lagi ya sebelum ke sini di swab dulu misalnya begitu. Saya kira begitu. Terima kasih Mas Irwan. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Untuk dari Room Chat itu sudah terjawab semuanya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Tinggal satu pertanyaan lagi, kalau tidak kita ini ada Bu Retno Resen itu. Silakan Bu. Ya. Pak Irut, saya Bu Umu, Pak Irut. Oke.
Ini kan saya juga mantan Pak Irut, mantan Oke. COVID. Oh ya Allah, Jadi alhamdulillah sudah sehat. sudah sehat. Cuma iya, cuma karena di masyarakat itu kan masih gimana ya, kalau kena orang ada COVID itu begitu antipati begitulah Ya, sampai ya. misalnya beli aja nggak boleh, apa-apa nggak boleh gitu. Jadi padahal yang beli ya nggak saya yang beli, mesti orang lain ya. Iya, iya, Nah, iya. bagaimana padahal udah sembuh. Saya sendiri jadi nggak enak dengan tetangga walaupun sudah sembuh kan itu Ya. masih apa ya, jadi hati saya itu kok ya belum bisa loh ya, mau misalnya mau ke tetangga itu kok ya engko gek rada gelem nampa ya saya malah sakit sendiri. Jadi Ya, ya. gimana supaya menumbuhkan rasa apa ya, ya kok kayaknya dikucilkan gitu tadi. Iya. Nah, jadi tumbuh itu Iya. bisa ya kalau Iya. Wah, maaf putus-putus ini, Bu. itu belum bisa terbuka 100%, takut mereka itu nggak bisa nerima Ya. saya gitu loh, karena Oke. masih ada rasa kalau COVID itu menakutkan atau Ya. apa gitu. Ya. Ya gitu Pak Irut, matur Nggih, nuwun. nggih, Bu. Matur nuwun. Ya, memang Bu ya. Ada dua hal ini. Satu dari sisi kita sendiri yang was-was, yang kedua ya wajar toh Bu kalau yang namanya takut ditolak itu kan ya wajar. Nah, yang kedua ini soal pemahaman dari masyarakat setempat. Dan setiap komunitas memang kelihatannya beda-beda Bu ya. Misalnya di tempat Ibu itu masih seperti itu, ada stigma dan kemudian dikucilkan, orang nggak mau dekat, beli apa-apa nggak boleh misalnya. Tapi kalau di tempat saya luar biasa Bu, karena mungkin satgasnya bagus, pimpinan kampungnya juga bagus, memberikan edukasi ke masyarakat lewat masjid, lewat pertemuan-pertemuan juga bagus. Malah begini, nah ini pengalaman tadi pagi. Jadi ada WA, kalau dari kampung itu mau silaturahmi ke rumah. Wah, kami kan juga alumni Isoman, mau ke rumah. mau sama. Oke, mau ke rumah. Loh, mau ada apa? Kan kita ada masalah apa kok katanya ibu-ibu dasawisma mau ke rumah katanya. Nah, yang hebat itu mau berapa orang? Mau 20 orang. Waduh, jangan. Ini kita masih menjaga kerumunan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Mereka hanya datang perwakilan dan pertama memberikan dukungan, kasih oleh-oleh, wah bahkan kasih tali asih, luar biasa kan Bu, kepada para penyintas ini semua didatangi dan diberi dukungan dari kampung. Wah ini kampungnya luar biasa. Nah tapi kan ada kampung yang sebaliknya ya Bu, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Nah berarti yang harus kita lakukan tentu dua hal kalau saya. Satu, tentu ini menjadi kewajiban dari Satgas di kampung atau pimpinan masyarakat di kampung untuk bisa memberikan edukasi supaya masyarakat tidak ada stigma yang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, dari sisi ibu sendiri, kita ini kan tadi saya matur, kita harus menjadi yang di luar itu memberikan dukungan, tapi yang di dalam itu harus memperkuat diri. Tadi yang disebut dalam Al-Quran tadi fasbutuh, kita harus berteguh hati. Kita harus teguh. Nah, untuk membuktikan kekhawatiran kita itu, memang perlu tes, Bu. Maksud saya begini, dari sekian tetangga, itu dipilih yang mana yang menurut Ibu kira-kira terbuka. Nah, coba didatangi gitu, Bu. Coba disilaturahmi ya, apakah mau menerima atau tidak. Tapi dengan catatan begini, kalaupun tidak, kita ya memaklumi, oh ya, mboten napa-napa, lain kesempatan, misalnya gitu. Atau mungkin di WA dulu, boleh nggak Bu, saya silaturahmi, sudah kangen lama nggak silaturahmi. Oh monggo Bu, berarti kan kekhawatiran kita tidak terbukti. Tapi kalau
oh ya Bu, saya masih sibuk. Wah, misalnya cari-cari alasan, oh berarti dia belum bisa terima. Jadi, tapi memang perlu dites Bu, supaya kita jadi tahu bahwa apakah kekhawatiran kita itu terbukti atau tidak. Karena orang yang cemas itu biasanya cenderung menghindar Bu, cenderung apa? Iya, daripada ngaten to Bu, daripada nanti saya tiwas wis adoh-adoh moro ora ditampa gitu. Nah, makanya mungkin untuk beberapa kasus itu perlu dites Bu untuk membuktikan apakah kekhawatiran kita itu beralasan atau tidak. Karena dari pengalaman saya ya memang macam-macam Bu. Misalnya di tempat saya juga, kampung nggak apa-apa, tetangga kanan kiri tidak apa-apa, tapi justru yang khawatir itu tetangga jauh. Wah, ini kan ketika kemudian ada tetangga yang terpapar, ini yang ribut malah tetangga jauh, padahal tetangga dekatnya enggak apa-apa. Ya kadang-kadang ada yang begitu, Bu. Makanya bisa bisa dicoba juga, dites untuk beberapa tetangga itu siapa tahu. Jadi perlu dites. Tapi harus siap mental, Bu. Siap mentalnya begini, ini namanya tes. Tes itu adanya cuma 2, lulus sama tidak lulus. Nah, makanya andai kata tidak lulus ya enggak apa-apa, enggak usah sakit hati kan Bu, wong namanya juga tes. Tapi kalau tidak kita tes, kita enggak pernah tahu ini bisa diterima atau tidak. Sebab jangan-jangan ngaten Bu, kita merasa semua tidak bisa menerima, padahal ada yang mau terima, ngaten ta Bu? Iya, belum dites itu karena udahlah nggak usah pergi-pergi aja. Untuk sementara nggak usah, enggak apa-apa. Asal jangan lama-lama begitu Bu, karena kita tetap harus berinteraksi dengan tetangga. Ini juga wonten malih pertanyaan nih musola ini. Matur nuwun Pak Irun. Sami-sami Bu Mu, nggih. Ini musolanya kalau jamaah rapat. Banyak yang enggak pakai masker. Nah, padahal ini penyintas COVID jadi ragu. Kalau tidak jamaah itu eman-eman, tapi kalau jamaah beresiko. Nah, kalau saya, kalau memilih jamaah, ya tidak di musola yang seperti itu. Misalnya agak sedikit jauh, tapi protokol kesehatannya bagus. Jadi misalnya pengalaman saya Jumatan. Sebetulnya kan kita dalam situasi yang masih merah, kita boleh tidak Jumatan. Tapi ketika sudah lama tidak Jumatan, kok rasanya kangen. Saya kemudian mencoba mencari tahu mana masjid yang protokol kesehatannya bagus. Jadi ada masjid itu yang ya tadi blong-blongan gitu, nggak di termogan, yang nggak pakai masker ya dibiarkan, tidak menjaga jarak. Nah, tapi ada satu masjid di dekat teman saya, itu yang bagus sekali. Pintunya ditutup, itu hanya untuk masyarakat sekitar, dan semua yang masuk tes suhu pakai termogan, kemudian dikasih hand sanitizer, semua harus bawa sajadahnya sendiri-sendiri, jaga jarak betul-betul dijaga, dan yang saya salut, mereka juga menyediakan masker. Jadi kalau ada jamaah yang enggak pakai masker, dikasih masker. Wah, ini keren ini masjidnya. Jadi tetap aman karena menggunakan protokol. Khotbahnya juga dibikin ringkas, di masjidnya juga cuma sebentar, habis itu mereka pulang juga dengan diatur protokol yang bagus. Nah, kalau di masjid yang seperti ini tentu tidak apa-apa. Kita bisa memenuhi rasa kangen kita untuk berjamaah dengan memilih masjid atau musola dengan protokol kesehatan yang bagus. Tapi kalau di dekat kos tadi rapat-rapatan, lalu enggak pakai masker, ya kalau menurut saya janganlah, itu sangat beresiko apalagi penyintas. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Jadi pesimis sekali kalau COVID ini lama berakhir. Kadang jadi mikir, apakah ini tanda-tanda akhir zaman yang sudah mulai tiba? Apakah Dajjal akan segera tiba? Sampai kapan saya masih bisa hidup? Dan semua hal-hal negatif seperti itu. Bagaimana mengatasinya? Ya, Bu. Ini memang salah satu tantangan pada saat kita menghadapi pandemi yang lama.
Maka tergantung bagaimana cara kita mensikapinya. Ibarat kita punya gelas yang separuh kosong, itu bisa dilihat sebagai separuh kosong atau separuh isi. Kalau kita melihatnya separuh kosong, wah, ini airnya tinggal separuh, udah mau habis. Tapi kalau kita melihatnya sebagai separuh isi, alhamdulillah masih ada separuh. Mudah-mudahan ini bisa cukup untuk hidup. Misalnya begitu. Jadi faktanya sama, tapi cara melihatnya secara berbeda, itu nanti efeknya kepada ketenangan itu menjadi sangat berbeda. Nah, maka tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kadang kekhawatiran itu kemudian diputar-putar, dipilin-pilin, dikait-kaitkan sehingga apa ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang negatif itu yang kalau dalam bahasa psikologi disebut what if thinking. Kenapa disebut what if thinking? Itu kalau orang kita dulu menyebutnya ngogek, ngono iki ora rampung-rampung gek iki wis meh kiamat yo. Ngogek Dajjal wis arep teko. Wah, nanti saya masih hidup sampai kapan? Nah, Rasulullah melihat dalam perspektif yang sebaliknya. Nah, kalau ada situasi yang seperti ini, kalau Rasulullah kan menyarankan agar kita ini lebih khusyuk, lebih serius dalam beramal soleh, maka yang disarankan Rasulullah kan justru dzikrul maut. Jadi kalau kita tahu kita akan mati, kita tahu ini akan kapan, seperti yang disampaikan teman saya tadi, ini kan cuma arisan, yang mau dudah siapa, cuma gentenan, kita harus siap bahwa pada kesempatan lain mungkin kita yang terpapar. Dan kalau kita terpapar, itu kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak sembuh, ya selesai. Nah, kita harus yakin bahwa ini masih ada kesempatan. Kita tidak tahu akan sampai kapan. Nah, tinggal sekarang begini. Di sisa waktu ini, jangan ada menit-menit yang terbuang. Kita gunakan untuk amal yang sebaik-baiknya. Maka seperti yang saya contohkan tadi, saya mencoba untuk mengisi sisa waktu saya yang masih tersisa. Saya tidak tahu mau diberi oleh Allah itu sampai kapan. Maka saya mencoba untuk bikin kultum. Ya, mudah-mudahan itu menjadi jejak digital saya, itu bisa menjadi amal jariah saya, mungkin itu menjadi warisan saya, jadi nanti kalau saya tidak ada, mungkin cucu-cucu atau buyut-buyut saya, kalau lu kayak simbah, kayak biar simbah, setahu ngaji nang YouTube, misalnya begitu. Itu menjadi motivasi saya untuk saya harus setiap hari dengan cara apapun saya akan mencoba mengudara. Maksudnya apa? Karena saya tidak tahu kapan saya diberi sempat. Karena ada teman yang mengatakan begini, Mas, buat video-video yang lama itu judulnya diperbaiki, dibikin begini-begini, wah biar bisa lebih viral, biar begini. Dan Mas Hirus bisa berhenti dulu barang 2-3 minggu untuk memperbaiki video-video yang lama. Tapi saya pikir-pikir, nah ya kalau nanti saya berhenti dan saya tidak bisa memulai lagi, saya kehilangan momentum. Maka yang saya pilih adalah saya tidak usah berhenti. Nanti perbaikannya sambil jalan. Maka yang penting saya akan tetap terus berkreasi, saya akan terus memproduksi. Ya, saya tidak tahu akan sampai kapan. Nah, tetapi justru dzikrul maut itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengisi hari-hari kita menjadi lebih produktif. Amal kita menjadi lebih maksimal. Jadi kita tetap optimis. Nah, kemudian optimisme itu kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif. Amal soleh, berbagi, membantu. Ya, mumpung masih bisa membantu. Nanti kalau pas kita sudah tidak bisa membantu, kan nggak bisa membantu lagi, misalnya begitu. Jadi, jangan dikaitkan dengan hal-hal yang mengerikan dan kemudian membuat kita semakin pesimis, tapi justru kematian itu menjadi motivasi kita untuk beramal lebih optimal. Mungkin begitu, Bu Eka. Matur nuwun. Kalau dilihat dari room chat sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Iya. Pak, karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 21 Iya. lewat 03. Mungkin dari Pak Irot akan memberikan closing statement dulu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan saya sebagai pribadi, apapun yang terjadi kita harus tetap tangguh,
kita manfaatkan waktu yang tersisa itu sebaik-baiknya. Dan kita yang masih diberi sehat, mari kita memberikan support, memberikan dukungan dalam bentuk apapun, tidak hanya kepada mereka yang terpapar, tetapi juga kepada para penyintas, karena mereka juga masih memerlukan dukungan dari kita semua. Nah, mudah-mudahan apapun bentuk dukungan yang kita berikan, itu akan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat berarti bagi yang mengalami. Terima kasih, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima